petaka di balik kejatuhan Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara, berdiri pada abad ke-4 dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-5. Dikenal sebagai pusat peradaban di wilayah Jawa Barat, Tarumanagara meninggalkan sejumlah prasasti penting yang menjadi saksi sejarah masa lalu, seperti Prasasti Ciaruteun dan Prasasti Tugu. Namun, di balik kejayaannya, kerajaan ini mengalami kejatuhan yang dipenuhi oleh intrik politik dan konflik internal serta eksternal yang membawa kehancuran. Tarumanagara didirikan oleh Raja Purnawarman, seorang raja yang dikenal karena membangun infrastruktur penting seperti kanal dan irigasi yang memperkuat ekonomi agraris kerajaan. Purnawarman juga memperluas wilayah kekuasaan Tarumanagara melalui ekspansi militer dan diplomasi, sehingga kerajaan ini memiliki pengaruh yang kuat di wilayah Nusantara bagian barat. Namun, setelah wafatnya Purnawarman, kerajaan mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Salah satu penyebab utama kejatuhan Tarumanagara adalah perpecahan internal di antara pewaris tahta. Seiring dengan berakhirnya masa pemerintahan raja-raja kuat seperti Purnawarman, para penerus tahta tidak mampu menjaga stabilitas politik di dalam kerajaan. Perebutan kekuasaan di antara para bangsawan dan keluarga kerajaan menyebabkan ketidakstabilan yang melemahkan fondasi kerajaan. Konflik internal ini membuka celah bagi kekuatan eksternal untuk mulai menyerang wilayah Tarumanagara. Selain itu, kejatuhan Tarumanagara juga diakibatkan oleh meningkatnya tekanan dari kerajaan-kerajaan tetangga, khususnya Kerajaan Sunda dan Galuh, yang akhirnya muncul sebagai penerus wilayah-wilayah bekas kekuasaan Tarumanagara. Munculnya Kerajaan Sunda di sebelah barat dan Galuh di sebelah timur dianggap sebagai kelanjutan dari Tarumanagara, namun dalam kondisi yang lebih terpecah dan lemah secara politik. Konflik antara kedua kerajaan ini membuat Tarumanagara tidak mampu mempertahankan kekuasaannya. Tekanan eksternal lain datang dari kerajaan-kerajaan maritim di pesisir, yang semakin kuat dalam mengendalikan perdagangan di Selat Sunda. Tarumanagara, yang sebelumnya mengandalkan jalur perdagangan darat, kalah bersaing dengan kerajaan maritim yang lebih kuat secara ekonomi dan militer. Hilangnya kontrol atas jalur perdagangan utama menjadi faktor lain yang mempercepat kejatuhan Tarumanagara. Pada akhirnya, sekitar abad ke-7, Tarumanagara runtuh dan wilayahnya dibagi antara Kerajaan Sunda dan Galuh. Meskipun peninggalan seperti prasasti dan artefak sejarah tetap menjadi bukti kejayaan masa lalu, kerajaan besar ini tidak dapat bertahan menghadapi kombinasi dari konflik internal dan tekanan eksternal. Kejatuhan Tarumanagara menjadi contoh klasik bagaimana kekuatan internal yang rapuh, digabungkan dengan ancaman dari luar, dapat menyebabkan keruntuhan kerajaan besar di Nusantara.